Selamat malam, Om Profesor Edward Quiko di Missouri. How are you? Selamat malam, baik-baik saja. Gimana Om cuaca di sana? Dingin? Ini sudah mulai dingin ya, dan bukan dingin saja, anginnya yang keras sekali. Dingin sama angin jadi tambah berat untuk orang yang seperti Om kan suka jalan latihan. Sulit itu. Jadi dingin sekali. Jadi Om mesti pakai semua begitu ya? Oh iya, mesti pakai semua. Pakai scarf juga? Pakai jaket, pakai topi, pakai scarf, mestinya pakai sarung tangan, glove. Ya. Saya sudah lama mendengar nama Om, Profesor Edward Quiko, ilmuwan Indonesia yang tinggal di Amerika. Persisnya di kota apa Om? Di kotanya dulu di Branson ya, Missouri. Oke. Sekarang? Sekarang di Nixa, Missouri juga. Missouri juga. Pindah karena udah pensiun. Sudah pensiun. Oke Om, begini. Sekarang usianya sudah 79. Ya, betul. Sudah berapa tahun Om ada di Amerika? Dari tahun 61. Jadi kira-kira 58 tahun ya. Wah, so long ya? Ya, Om mulai dari freshman. Dari Jayabaya Om masuk sini freshman lagi. Oh, maksudnya Om tamat SMA saat itu? Tamat 1 tahun di Jayabaya, law school. Oke. Bagaimana ceritanya Om bisa sampai ke Amerika? Itu ceritanya Om ketemu seorang misi Mennonite namanya Melvin Smith yang kebetulan tinggal di Jalan Tengku Umar. Om punya rumah di Jalan Johar, ya dekat pasar situ. Betul. Jadi dia satu hari cari-cari makan karena waktu itu ada program sandang pangan apa. Dia susah cari gula sama cari flour, sagu ya, terigu. Ya, kebetulan Om punya kakak yang anaknya itu si Carla, dia ayahnya jual makanan sandang pangan. Oh. Jadi ketemu di situ. Nah, bicara terus dia bilang, ya, Om bilang, saya ingin sekali ke Amerika. Tapi saya perlu latihan bahasa Inggris. Terus dia bilang, loh, saya baru ini misi di sini, 3 tahun nanti saya akan di Jakarta. Saya perlu orang yang ajar saya bahasa Indonesia. Ya, Om bilang, bagus loh, ya. Karena cuma jalan 10 menit, 5 menit di belakang rumah Om. Tempat misinya. Nah, itu kira-kira permulaan. Terus setelah kurang lebih berapa bulan gitu, Om bilang, bisa nggak ya kalau saya ke Amerika? Karena duit dolar waktu itu kan sulit. Terus dia ketemu papi, mami, ya atur keuangan. Ayahnya kirim uang ke sekolah di Amerika, kita kasih dia uang rupiah. Gitu. Ya, itu begitu kira-kira. Dengan biaya bagaimana? Biaya kan cukup mahal. Cukup mahal. Memang waktu itu Om punya ayah, kebetulan ya di Kampung Tugu tuh papi punya tanah banyak. Ya, bukannya sok ini, tapi memang orang lahir di situ. Banyak peninggalan opa. Jadi dia jual tanah itu untuk beli karcis kapal terbang. Ya, Om ingat sekali di Cilincing. Terus uang lainnya ya dicicilkan aja tiap bulan sekian. Jadi how many months already you pay? You have to pay how many months? Harus setahun kan, harus bayar. Okay. Tapi sekolah itu kasih Om scholarship, terus beasiswa, terus kasih juga kerja. Sekolah sambil kerja. Jadi to make up for my dinner, ya untuk makan ya. Nah, kerjanya di Amerika? Om kerja. Ini di Amerika. Om kerja. Belum pernah kerja, tapi tiba di situ ya kerja. What kind of work?
What kind of work? Maintenance mostly. Ya, bersihkan lantai. Om belum pernah pakai buffer. Om dibawa lari sama buffer ya. Untuk belajar. Terus kita nggak bisa lawan kan buffer. Om ingat sekali. Om lawan. Terus manajernya bilang, jangan didorong. Jangan ditahan. Ikutin aja. Oh gitu. Terus cat gedung-gedung, cat kamar. Pokoknya maintenance di kampus lah, summer. Oh, It's very nice. Yeah, it's a very nice job. Om dibayar 75 sen per jam. 75 sen per Waktu jam. itu, ya waktu itu kan minimum wage cuma $1.25. Jadi it's okay, not too bad. Iya, Om, itu some errands kan, misalnya hal-hal kecil. Kalau di sini orang bilang bantu-bantu lah ya. Enggak, kalau di situ kerja betul, bukan bantu. Oh, begitu. You have to work. Samping itu hari Sabtu Om kerja di luar, di luar kampus, ya cuci mobil, pokoknya ada guru besar yang perlu mobilnya dicuci, Om cuci, rumputnya perlu dipotong ya Om potong, pokoknya extra money. Dan Om ketemu seorang jenderal, sampai Om lulus, ya. Dia pakai Om tuh tiap hari Sabtu kerjanya sama terus, cuci basement, cuci WC, ya kamar mandi, pel rumahnya. Terus lucunya dia tiap 2 jam dia suruh istrinya Om berhenti kerja untuk dengar cerita dia perang di Asia waktu Perang Dunia Kedua. Di Seattle is American or Indonesia? Ya, orang Amerika. Oh, I see. General Whitehead namanya. Itu Lieutenant General Whitehead. Terus dia bilang, sit down, Om dikasih Coca-Cola tiap hari Sabtu, Coca-Cola sama 2 chip ya. All kinds of chips lah. Pokoknya suruh dengerin dia cerita di kantornya. Dia bilang nanti kalau kamu pulang ke Indonesia, itu Strait Malacca is very important for defense. Dia ditembak di Irian waktu Perang Dunia Kedua. Nah, dia pilot, dia ditembak, jatuh, lari ke Indonesia kan, di rescue. Wah ceritanya panjang, itu hampir 3 tahun lebih Om diceritain tiap hari Sabtu tuh. Tapi Om bisa swallow itu, karena Om saat itu kan umurnya 18-19 tahun. Enggak mengerti 100%, cuma yes, ketawa aja, habis Inggrisnya belum bagus kan. Tapi kan kalau cuma suruh cuci basement, pakai sabun, pakai ini, ngerti lah kalau gitu-gitu. Sorry Om, tadi sebelum ini Om kan bilang bahwa Om ini keluarga dari Tugu, ya, punya tanah yang banyak. Apa tidak ada keterkejutan itu? Om adalah orang dari keluarga yang cukup berada dan tiba-tiba ini harus nyapu, harus bersihin WC. Ada terasa culture shock? Cultural shock, yes. Karena memang Om belum pernah kerja. Waktu pertama datang, actually Om tinggal di kota lain sebelum masuk ke kampus. Tinggal dengan keluarganya itu, Misi. Udah gitu, Om hari pertama di rumah dia nih. Ini di kota apa, Om? Di kota Heston, Kansas. Baru tiba nih kan. Terus tiba ditaruh di rumah sakit. Besoknya dipindahkan ke rumah keluarga ini, si Melvin Smith. Nah, ya Om memang belum pernah kerja di Indonesia. Celana Om semua itu celana bagus-bagus semua. Pantalon bagus. Yang bilang my first cultural shock is waktu pagi-pagi dia bangun jam 5 pagi. Kan Om nggak biasa bangun jam 5 pagi. Sembayang, orang agama, betul-betul orang agama. Sembayang. Yang lucunya, habis makan, dia lagi bikin betul rumahnya, bikin rumah baru, betul. Dia kasih Om sapu. Untuk bersihkan garaj. Enggak, garajnya. Ada abu-abu kan dia lagi kerja di situ. Om kaget juga ya. Ini bagaimana ya? Om coba aja, Om sapu. Terus dia bilang, kamu ganti celana itu.
itu terlalu bagus buat kerja. Loh, dalam hati Om, ganti celana apa? Karena semua celana sama yang Om bawa. Bikin di Jakarta kan. Yang Om bawa kan pantalon. Semua pantalan. Om kira rapi. Om bilang, Om nggak punya. Dia bilang blue jean. Om nggak ngerti blue jean pertama. Don't you have blue jean? Ya semua Om terjemahkan ya. Blue jean, nggak tahu udah apa. Om kira-kira tahu celana lah. Karena dia bilang itu celananya terlalu bagus. Ya, untuk kerja. Om bilang, no, nggak punya ya. Udah. Sorenya, kan Om bawa duit dari Indonesia. Ini yang cerita yang lebih istimewa sebetulnya. Orang Indonesia tidak boleh punya uang dolar untuk keluar waktu itu. Saat itu, iya. Jadi Om bawa rupiah, tukar di sana? Bawa rupiah. Enggak, bawa dolar dengan selundupan. Kalau Om punya pusar perut ini bisa bicara, Om simpen $20 di situ. Tahu nggak? Nyampe di Vietnam, aus. Dari Jakarta berhenti di Vietnam. Aus, Om beli Coca-Cola $1 berapa gitu. Kan $20 minus $1 sekian kan cuma 18 sekian. Udah nyampe di Kansas, Om bilang sama orang ini. Dia tanya, Om punya uang nggak? Om bilang, Om kasih lihat. $18 sekian. Malamnya dia bawa Om ke JC Penney's, toko yang terkenal lah. Tahu JC Penney's ya. Ya, saat itu terus dia bilang, you select blue jean. Om kira dia mau beliin buat Om. Karena Om kan kerja di rumah dia. Iya. Dia enggak, dia anggap Om kerja buat makan Om di rumah dia, tidur situ. Ya udah nggak apa-apa itu, that's not a problem. Iya. Tapi $3 sekian waktu itu. You know? I was shocked. Ini satu-satunya celana Om bisa beli kan, satu. Iya. Karena Om bilang, this is all I have. Ya, Om cuma ada ini. Udah, simpen. Terus dia bilang, rupanya dia tangkap juga Om nggak punya uang nih ya. Dia bilang, besok kamu bisa angkat rumput nggak? Feed, animal feed yang sekotak-sekotak gede tuh kira-kira 30 pound. Rumput yang udah diikat. Anak saya perlu orang untuk kerja itu untuk makanan winter, dia bilang. Itu semacam hay ya? Ya, hay. Bale of hay. Betul. Satu bale itu kira-kira 30 pound kurang lebih. Ya, oke. Dia bilang, kamu bisa angkat nggak? Om bilang, enggak. Kebetulan Om memang tukang angkat besi kan. Jadi nggak peduli ya berat apa. Kelihatan badannya masih Om punya badan sekarang kan masih cukup besar. Tapi sebenarnya kan money is the problem pada saat itu. Om nggak punya uang bukan karena tidak dibekali oleh orang tua, tetapi karena tidak boleh bawa uang masuk. Kan? Tidak boleh, betul. Betul. Besoknya Om kerja. Dikasih $1 sejam. Karena itu kerja keras loh, itu kerja berat. Angkat hay, lempar ke truk, itu lemparin. Wah, ya lapar lah. Nah, lucunya dia bilang, oh, my son, his wife is a good cook. Kamu akan dikasih fried chicken. Ya nggak ngerti lah. Cuma ngerti goreng apa ayam. Sikitnya kita ngerti lah. Yang ngerti dikit. Udah. Mereka kaget. Kenapa Om kecil begini kok bisa lempar itu? Hey, di truknya kan mesti lemparin lebih tinggi tuh. Udah. Rupanya dia suka Om. Besoknya dia suruh datang lagi. Om bilang suka. Karena memang Om perlu duit. Buat beli yang lain-lain kan Om nggak tahu. Jadi pada saat itu Papi dari Indonesia nggak kirim uang? Nggak bisa lewat bank pengiriman? Nggak bisa. Ada Om punya saudara yang kebetulan waktu itu kerja di airport. Begitu Om bisa dapat $20. You know? Dia manajer airport di itu, Kemayoran. Bung Dirman, orang dari Padang. Jadi I think it's lazy. Om bisa ke Amerika hanya dengan mengantongi uang $20.
Betul. Yang satu hal yang impossible pada saat sekarang ini. Tapi Om, saya mau mundur sedikit. Om tinggal di daerah Tugu. Berarti Om ini ada keturunan daerah Portugis? Betul, Om punya papi yang mendirikan keroncong itu, Morisco itu, keroncong Morisco. Oh ya. Keroncong Portugis. Ya, dan sekarang masih ada sampai sekarang kan Om? Masih. Kelompok itu masih ada. Itu keponakan apa family masih sepupu lah. Om Kuiko juga kan. Ya, mereka nggak pernah pakai, tapi saya kenal dengan beberapa orang diantaranya seperti Andre. Jadi waktu itu Om, saya tahunya begini, waktu saya menulis buku tentang Gesang, pengarang Bengawan Solo itu, nah buku itu sudah terbit, kemudian kita luncurkan di Radio Republik Indonesia di Merdeka Barat. Oke. Kita luncurkan, saat itu kita undang banyak orang, dan musik yang saya pakai adalah musik kelompok keroncong ini. Andre. Ini Andre. Dan mereka bagus sekali saat itu, dan acara itu berlangsung disiarkan ke seluruh Indonesia lewat radio RRI. Sampai sekarang hubungan saya sama mereka masih baik. Bagus. Kadang-kadang mereka main di Horizon Hotel di Ancol. Ada. Oke. Om bisa cerita sedikit mengenai Portugis ini? Tidak begitu banyak yang tahu atau ada yang lupa bahwa Portugis itu kenapa ada di daerah Tugu. Begini, waktu Belanda sama Portugal perang di Malaka, ya, Belanda kalah. Ya, di Malaka tuh. Di Malaka juga ada keturunan Om. Orang Portugis. Malah sekarang aktif loh. Ada forum orang Indonesia keturunan Portugis dipimpin oleh Pak Joseph Santa Maria. Dia keturunan Portugis. Someday you should visit tempatnya, bagus lah. Persis orang Tugu. Rupa-rupanya tampang, kalau orang Jakarta bilang tampangnya semuanya tampang orang Tugu lah. Anyway. Tapi orang melihat Bang Solyo, orang kalau melihat Om selintas, orang sangka ada darah Oriental, bukan orang Portugal. Iya, karena Ibu Om, karena kan setelah, begini ceritanya, setelah Belanda kalah, tawanan perangnya yang kalah ini, yang keturunan Portugis, yang dari Portugal ini, nggak tahu betul dari Portugal atau dari India, dari Sri Lanka, dari mana kan? Orang pokoknya kulit coklat lah. Ditaruh di Tugu, ditawan. Itu Tugu prison, itu prisoner of war. Semacam camp ya? Ya, camp. Nah, setelah 50 tahun, orang Tugu ini dimerdekakan. So, makanya Belanda panggil orang Tugu ini the Merdekers, orang yang dimerdekakan. Itu bahasa Portugis, merdeka. Gitu. How many people there? Berapa waktu itu? Lebih banyak dari sekarang orangnya ya. Ribuan? Om nggak tahu kalau nomornya berapa. Kira-kira. Tapi kalau terus di Tugu ada batu tumbuh, makanya kampung itu dipanggil Tugu. Ceritanya nih yang papi cerita ke Om. Nah, batu ini diambil, tuker sama sapi, dibawa ke Cina. Gitu. Jadi itu kalau mau cari batunya ini, ya mesti ke Cina lihat. Karena itu ditukar oleh orang dari Tugu sama Belanda, bukan orang Tugu. Some kind of monument gitu ya? Makanya nama batu-batu apa, batu tumbuh atau apa? Tugu ya. Kan di Indonesia sekarang Tugu. Tugu. Tugu ini, Tugu itu. Nah itu, that's where it came from. Kira-kira begitu. Nah, yang Om tahu, orang Tugu itu adalah tukang pemburu, ya, terkenalnya di situ, dan Kristen di antara orang-orang Muslim kan itu surrounded. Terus kawin dengan suku-suku yang Kristen, dan yang
orang yang terdekat dari kampung itu ialah orang dari Depok, dari daerah Kristen dekat-dekat Depok situ. Oh ya. Perkawinan. Ya oke. Oke. Sekarang kita balik lagi ke Amerika. Oke. Om sampai di sana bekerja seperti kayak kerjaan kasar lah ya, yang biasanya Om tidak pernah lakukan. Sambil belajar. Oke. Sambil belajar. Yang sukarnya waktu itu kan tidak ada khusus pelajaran Inggris untuk orang asing. Tidak ada TOEFL. Nggak ada TOEFL ya. Nggak ada. Jadi Om sewa orang minta 1 jam berapa, Om pergi. Kalau ada uang Om pergi bayar dari $1,5 sampai $2,5. Yang paling mahal ya itu istrinya pendeta waktu Om mau ujian Inggris. Ya Om harus pakai orang yang ya tahu lah. Jadi terpaksa Om kerja di tempat lain, cari uang, bayar si ibu ini 1 jamnya $2,5. Jadi Om masuk di fakultas apa dan belajar apa? Pertama masuk karena memang dari Indonesia Om diizinkan keluar negeri karena mau belajar ilmu jiwa, psikologi. Oke. Tiba di situ ya mau ambil mata pelajaran psikologi. Tapi 2 hal ya. 1, Om punya advisor mungkin nggak pernah advice foreign student. Nomor 2, Inggris Om nggak bagus. Ya. Dan dia schedule pelajaran Om tuh nggak pakai strategi gitu. Ini kalau pelajaran ini banyak bacaan, ya ambil apa yang lain yang tidak baca, atau ambil yang hitung kayak math kayak atau apa, algebra kayak. Meskipun Om nggak kuat algebra tapi pasti pass.